Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Dirahmawati dari kelas D, Metodologi Penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Latar belakang masalah. Pariwisata merupakan aktivitas seseorang yang melaksanakan kunjungan ke daerah serta menetap di daerah tujuan di luar area kesehariannya. Rencana peningkatan serta penggunaan sumber daya dan kapasitas pariwisata wilayah ialah upaya yang dilaksanakan untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD, serta diinginkan bisa membagikan sumbangan untuk penyusunan ekonomi. Pemerintah setiap tahunnya menjadikan bidang pariwisata meningkatkan kawasan wisata supaya banyak didatangi oleh wisatawan. Berlimpahnya wisatawan yang datang membuat bidang pariwisata berdampak mengembangkan pendapatan asli daerah selaku sumber penerimaan pemasukan. Pariwisata tidak terlepas dari dampak jumlah kunjungan wisatawan. Pertumbuhan bidang pariwisata di suatu wilayah sangat tergantung dengan jumlah wisatawan yang datang. Kehadiran wisatawan tersebut hendak mewujudkan pendapatan untuk wilayah yang dikunjunginya. Bagi turis mancanegara yang tiba dari luar negeri, kehadiran mereka dapat menambah devisa bagi negara. Semakin bertambahnya wisatawan yang datang, maka dapat memberi pengaruh yang positif untuk wilayah rencana wisata paling utama selaku sumber pemasukan daerah. Salah satu tempat pariwisata di Yogyakarta yang lumayan ramai didatangi wisatawan ialah di Kabupaten Gunung Kidul, yang lebih terkenal dengan wisata alamnya, contohnya banyaknya pantai di Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul diketahui selaku wilayah tandus serta kerap menghadapi kekeringan di musim kemarau. Namun, menaruhkan sejarah yang unik, tidak hanya kemampuan pariwisata, budaya, ataupun kuliner, Kabupaten Gunung Kidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan komponen barat dari Pegunungan Sewu ataupun Pegunungan Kapur Selatan yang terbentang di selatan Pulau Jawa. Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya ini ada dua. Yang pertama, memahami dampak jumlah objek wisata kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui dampak jumlah pengunjung wisatawan kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Yang selanjutnya terdapat gap literatur. Pemisahan sesuatu masalah dipakai dalam terhindar dari adanya aberasi atau perluasan inti masalah, supaya penelitian tersebut dapat terstruktur, serta mempermudah dalam analisis supaya tujuan penelitian dapat terlaksana. Penelitian tersebut berpusat pada dampak jumlah objek wisata, serta jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif ialah penelitian yang mengutamakan pada percobaan aturan melalui perhitungan variabel-variabel, penelitian melalui angka, serta dengan kajian data memakai cara statistik. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Riset ini memakai data sekunder berbentuk data time series melalui kurun waktu pemeriksaan tahun 2016 sampai 2020. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari segi lain baik dari literatur, studi pustaka, ataupun riset terdahulu yang berhubungan melalui penelitian ini.
Selanjutnya terdapat populasi. Populasi merupakan sekumpulan orang, peristiwa, ataupun semua sesuatu yang sudah mempunyai keunikan tersendiri. Populasi yang akan dipakai dalam penelitian termasuk total tujuan wisata, total pengunjung, dan jumlah penghasilan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya sampel. Sampel yang dipakai di riset ini ialah data total tujuan wisata, total kunjungan wisatawan, serta jumlah pendapatan daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Metode pemilihan sampel dari riset ini yaitu teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan metode pemilihan sampel jika semua bagian populasi dipakai menjadi sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini didapat peneliti melalui teknik dokumentasi, yaitu akumulasi data menggunakan cara menganalisis buku, serta jurnal keluaran pemerintah melalui pengumpulan data laporan total tujuan wisata, data laporan total pengunjung, serta data penghasilan asli daerah atau PAD. Kabupaten Gunung Kidul tahun 2016 sampai 2020. Definisi operasional. Jumlah objek wisata ialah kemampuan yang dijadikan pendorong kedatangan pengunjung ke suatu wilayah objek wisata agar tujuan wisata bisa mendatangkan pengunjung objek wisata, wajib untuk dikendalikan dengan kompeten supaya bisa menarik pengunjung untuk datang. Data tentang tujuan wisata didapat dari informasi tujuan wisata yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya terdapat jumlah kunjungan wisata. Wisatawan ialah seseorang yang melaksanakan ekspedisi ataupun kunjungan sementara secara sukarela ke suatu kawasan di luar suasana rumah sehari-hari dengan tujuan tertentu, serta tidak mendapatkan keuntungan tetap di kawasan yang dikunjunginya. Data tentang total kunjungan wisatawan didapat dari BPS Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2016 sampai 2020 yang diakui dalam total orang. Selanjutnya terdapat pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu pusat penghasilan wilayah yang bersumber dari pusat dalam wilayah sendiri, yang diambil berlandaskan undang-undang yang berperan. Hal tersebut mewajibkan wilayah untuk mengembangkan keahlian dalam menggali serta mengawasi sumber-sumber pendapatan wilayah, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik. Cara yang dibutuhkan untuk memakai uji regresi berganda ialah menggunakan uji asumsi klasik, yang wajib dipadati antara lain. Yang pertama, uji normalitas, selanjutnya uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, serta uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dicoba dalam melakukan percobaan apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas memiliki sirkulasi normal. Bentuk regresi yang baik yaitu memiliki sirkulasi normal ataupun menuju normal. Memiliki dua cara untuk memahami apakah residual bersirkulasi normal ataupun tidak, yaitu melalui kajian grafik serta uji statistik. Kajian grafik bisa dilihat melalui grafik histogram, menggunakan antara data observasi dengan sirkulasi yang mendekati sirkulasi normal. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bermaksud untuk mencoba apakah model regresi diketahui terdapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Bentuk regresi yang bagus, yaitu tidak saling berhubungan
antar variabel bebas. Apabila variabel bebas saling berhubungan, maka variabel tersebut tidak ortogonal. Uji multikolonialitas mempunyai dua cara untuk menemukan ada atau tidaknya multikolonialitas dalam bentuk regresi melalui menganalisis hubungan antara variabel independen serta perhitungan nilai tolerance dan varian inflation factor. Selanjutnya terdapat uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bermaksud mencoba apakah pada regresi tersebut terjadi perbedaan bentuk dari residual untuk semua pemantauan dari bentuk regresi. Jika residual dari pemantauan satu pengamatan yang lain tetap, sehingga disebut homoskedastisitas, serta apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk menghitung heteroskedastisitas memakai uji Gletser melalui sampel yang besar, uji ini dapat membagikan hasil yang maksimal. Selanjutnya terdapat uji autokorelasi. Uji autokorelasi dimanfaatkan untuk mengerti terdapat ataupun tidaknya kesalahan asumsi klasik. Autokorelasi ialah hubungan yang terjalin antara residual pada satu pemantauan melalui pengamatan lain pada bentuk regresi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.